Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masih di elemen aljabar dan fungsi bagian yang keempat, yaitu akan membahas tentang fungsi kuadrat. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran pada video kali ini, yang pertama nanti diharapkan kalian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat, kemudian kalian dapat mengetahui pengaruh dari koefisien A, B, dan C yang ada pada grafik fungsi kuadrat, terutama jika dilihat dari gambarnya. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, itu nanti terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kita akan menentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini, ketika grafik dikatakan memotong sumbu X, maka kita substitusikan nilai Y-nya yang sama dengan 0. Sementara, ketika grafik memotong sumbu Y, maka kita substitusikan X-nya itu sama dengan 0. Kemudian, langkah yang kedua, kita menentukan titik balik. Titik balik ini sama saja dengan titik puncak. Langkahnya, ketika kita akan menentukan titik puncak atau titik balik, itu ada rumusnya, negatif B per 2A, di sini berarti koordinat X, Y-nya, negatif D dibagi 4A. Di mana D itu adalah determinan. Jadi untuk mencari X-nya, itu negatif B per 2A, sementara untuk mencari nilai Y-nya, itu negatif dari D atau determinan per 4A. Langkah yang ketiga, kita akan menentukan beberapa titik bantu untuk mempermudah menggambar grafik. Nah, nanti triknya atau tipsnya, dalam kita menentukan titik bantu itu adalah titik atau angka yang berada di antara nilai X yang sudah kita peroleh. Yang keempat, setelah kita menentukan koordinat-koordinatnya, dapat koordinat-koordinat dari langkah 1 sampai langkah 3, maka kita masuk ke langkah 4, yaitu menghubungkan semua titik yang diperoleh sehingga terbentuk kurva yang mulus. Untuk memahami langkah-langkah ini, kita langsung saja ke soalnya atau ke contohnya. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, di sini langkah yang pertama apa? Kita menentukan dulu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Maka kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu x. Tadi ada keterangan kalau kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka yang 0 adalah y-nya. Nah, di sini fx itu kan sama dengan y. Maka kita ganti fx-nya itu sama dengan 0. Kita yang x-nya, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 masih tetap. Nah, dari ini 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 itu bisa kita balik biar mempermudah perhitungan. Kan sama saja dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan, ini kan fungsi kuadrat, persamaan kuadrat. Agar kita bisa mengetahui nilai x-nya, kita faktorkan. Ternyata x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8, bentuk pemfaktorannya adalah x ditambah 2, x dikurangi 4. Sama caranya seperti kemarin, cara pemfaktoran. Angka berapa sih ketika dijumlahkan itu hasilnya negatif 2? 2 ditambah negatif 4 kan negatif 2. Angka berapa sih ketika dikalikan hasilnya negatif 8? 2 dikalikan negatif 4 ketemunya 8. Oh, jadi ini benar pemfaktoran dari x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 adalah x ditambah 2 kalikan x min 4. Setelah kita mendapatkan ini, maka kita bisa peroleh nilai x-nya dengan cara semua faktor atau yang kita dapatkan, x ditambah 2, kita samakan dengan 0. Kemudian x min 4 juga kita samakan 0, maka ketemu x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 4. Jadi, koordinat titik potong sumbu x-nya adalah koordinat itu kan x, y. Tadi y-nya 0, maka di sini negatif 2,0. Kemudian 4,0. Kenapa 0? Karena tadi titik potong terhadap sumbu x, di mana
Y-nya itu sama dengan 0. Maka ketemu koordinat titik potong sumbu X adalah negatif 2,0 dan 4,0. Sekarang kita ke titik potong sumbu Y. Kalau kita akan melakukan titik potong terhadap sumbu Y, melakukan perhitungan titik potong terhadap sumbu Y, maka yang kita nolkan itu adalah X-nya. Setiap kita ketemu X diganti dengan 0. X kuadrat berarti 0 kuadrat, kemudian dikurangi 2X, dikurangi 2 kalikan 0, dikurangi 8. Ketemu, ini fx ya, harusnya fx sama dengan negatif 8. Jadi, fx-nya ketemu negatif 8. Tadi fx itu sama dengan y, maka koordinat titik potong terhadap sumbu y adalah x, y. X-nya itu 0, y-nya diperoleh berapa? Negatif 8. Jadi, koordinat titik potong terhadap sumbu y adalah 0,8. Kita sudah dapat titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Bisa kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik balik. Tadi untuk dapat menentukan titik balik ada rumusnya. Rumusnya itu kan XP atau X puncak di X puncak, Y puncak. X-nya apa tadi rumusnya? Negatif dari B per 2A, kemudian untuk Y-nya itu negatif D per 4A, di mana D itu determinan, cara mencari determinan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Maka kita bisa mencari XP-nya atau X puncaknya. Gimana caranya B? Dari fungsi ini, B-nya berapa sih? Oh, B-nya adalah negatif 2. Maka kita tulis negatif 2. Ini kan main dari rumus. B-nya negatif 2 per 2A. 2 kali A-nya berapa? A-nya 1. Maka diperoleh negatif. Ketemu negatif jadinya positif. 2 dibagi 2 ketemu 1. Oh, ternyata X puncaknya adalah 1. Sekarang kita cari nilai Y puncaknya. Y puncaknya apa sih? Y puncaknya itu bisa kita cari menggunakan negatif D per 4A, nanti ketemunya akan sama dengan yang di sini. YP sama dengan negatif 9. Tetapi ada cara lebih mudahnya ketika kalian sudah mendapatkan XP-nya, maka untuk mencari YP-nya tinggal dimasukkan ke dalam persamaan fungsinya saja. Ini kan Y, kalau ini XP berarti ini diganti YP sama dengan XP kuadrat dikurangi 2XP dikurangi 8. XP-nya berapa? 1. Ketemu 1. Dihitung ketemu YP-nya adalah negatif 9. Nanti akan ketemu angka yang sama jika kalian menghitung menggunakan negatif D per 4A. Jadi ada dua cara. Kamu temukan dulu XP-nya, baru dimasukkan ke dalam persamaan, ketemu YP-nya. Atau untuk mencari YP-nya, kamu bisa menggunakan rumus ini. Sama saja. Setelah kita menentukan titik balik, ini diperoleh koordinat titik baliknya adalah 1, negatif 8. Maka kita bisa melakukan langkah ketiga, menentukan beberapa titik bantu. Tadi untuk menentukan titik bantu kita lihat dulu. Titik potong terhadap sumbu X kan negatif 2,0 dan 4,0. Angka berapa sih yang berada di antara negatif 2 sama 4? Oh, kita bisa milih, bisa negatif 1, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Terserah kalian mau ambil angka berapa, yang penting berada di antara negatif 2 dan 4. Saya di sini mencoba memilih negatif 1, maka saya masukkan negatif 1 ini ke dalam persamaannya. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Ketika ketemu X berarti diganti dengan negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan, ketemu 1. Negatif kalikan negatif, ketemu positif. 2 kalikan 1 ketemu 2, dikurangi negatif 8. Maka diperoleh bahwa fx-nya adalah negatif 5. Ini berarti nilai y-nya itu sama dengan negatif 5. Diperoleh koordinat x, y. X-nya negatif 1, y-nya ketemu negatif 5. Kemudian satu lagi. Nyoba X-nya kan tadi negatif 1. Di antara negatif 2 sama 4 berapa lagi ya? Oh, di sini saya nyoba 3. Coba kalau kita ganti X-nya dengan 3. 3 kuadrat 9. Negatif, ini negatif. 2 kalikan 3 ketemu 6. Dikurangi 8. 9 dikurangi 6 dikurangi 8. Ketemunya adalah negatif 5.
maka diperoleh koordinatnya X, Y, X-nya 3, kemudian apa? Kemudian Y-nya adalah negatif 5, maka koordinatnya 3, negatif 5. Setelah kita menentukan beberapa titik bantu, 2 titik bantu, kita lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga terbentuk kurva yang mulus. Tadi yang pertama, kita peroleh koordinat titik potong terhadap sumbu X itu ada negatif 2,0 dan 4,0. Kemudian koordinat titik potong terhadap sumbu Y dapat 0, negatif 8. Dapat lagi koordinat titik baliknya 1, negatif 9. Kemudian titik bantunya diperoleh negatif 1, negatif 5 dan 3, negatif 5. Kalau kita sudah mendapatkan ini, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik balik, kemudian titik bantu, kita tinggal menggambar kurvanya. Langkah pertama, kita gambar koordinat dulu, baru dimasukkan masing-masing titik. Negatif 2,0, kemudian ini 4,0, kemudian ini titik bantunya, negatif 1, negatif 5, kemudian ini 3, negatif 5, titik puncaknya atau titik baliknya 1, negatif 9, dihubungkan semuanya. Koordinat titik potong terhadap sumbu Y-nya itu 0,8 di sini. Nah, ini dihubungkan, maka akan menjadi kurva seperti ini. Oh, bisa disimpulkan bahwa ternyata grafik fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola, bisa terbuka ke atas atau bisa terbuka ke bawah. Nah, di sini inilah langkah-langkahnya ya. Jadi dipahami ada 4 langkah untuk kalian bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian selanjutnya itu ada pendalaman di mana sebenarnya nanti yang kedua kita dapat mengetahui gambar dari grafik fungsi kuadrat itu dengan melihat dari nilai A, B, dan C-nya. Koefisien A, B, dan C-nya itu bisa menentukan atau mempengaruhi gambar grafiknya. Nah, yang pertama kita lihat nilai A terhadap grafik fungsi itu pengaruhnya apa? Kita lihat kalau dia nanti A-nya itu positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Tetapi ketika A-nya itu negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Kalau A positif itu terbuka ke atas, A negatif itu terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua, nilai B. Nilai B itu juga mempengaruhi gambar dari grafik fungsi. Yang pertama, jika dia B-nya itu kurang dari 0. Gambarnya seperti ini. Kalian bisa melihat, ini kalau kita lihat misalkan titiknya atau kunci dari ini kita anggap saja seperti baja gitu. Kemudian tengah-tengahnya ini kita kunci, enselnya misalkan di sini. Ketika dia jatuh, maka jatuhnya itu kan akan ke kanan ya, akan membentuk seperti huruf K. Maka eh, cara mempermudahnya, oh K berarti lebih kecil, maka B-nya itu lebih kecil dari 0. Kalau gambarnya seperti ini, B-nya lebih kecil dari 0. Kemudian coba kalau gambarnya seperti ini, misalkan ini enselnya di sini, kemudian dia jatuh, maka akan membentuk seperti huruf B. Kalau seperti ini, maka dia dikatakan bahwa B-nya itu lebih besar sama dengan 0. B itu kan besar. Tadi kalau K menyerupai huruf K itu kecil, B-nya lebih kecil dari 0. Ini membentuk huruf B, maka B-nya lebih besar dari 0. Kemudian kalau seperti ini, dia turun kan? Ketika turun, nanti akan membentuk huruf apa? Seperti dari atas dia turun, maka akan membentuk huruf B. Makanya di sini ada keterangan B-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian satu lagi, kalau gambarnya pas di tengah-tengah, dia seimbang, maka nilai B-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kalau seperti ini dia jatuh, maka akan membentuk seperti huruf K. Maka B-nya lebih kecil dari 0. Itu pengaruh dari B-nya. Kemudian yang terakhir pengaruh dari nilai C. Untuk pengaruh dari nilai C itu sama saja dengan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya di sini positif apa negatif? Oh, positif. Berarti C-nya itu nanti lebih besar dari 0.
Kemudian kalau seperti ini, titik potong terhadap sumbu Y-nya kan tepat di tengah-tengah di 0,0, maka C-nya sama dengan 0. Satu lagi, kalau seperti ini, titik potong terhadap sumbu Y-nya itu berada di bawah atau di atas? Oh, ini di bawah, maka C-nya lebih kecil dari 0. Kalau di atas, titik potong terhadap sumbu Y itu di atas, maka lebih besar. Kalau dia berada di bawah, berarti lebih kecil. C itu berpengaruh terhadap titik potong terhadap sumbu Y. Oke, misal ada soal seperti ini. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut adalah kalian tidak perlu susah-susah menghitung bagaimana cara menentukan fungsi kuadratnya, tetapi dari beberapa tips tadi, apa sih pengaruh nilai A, pengaruh nilai B, dan pengaruh nilai C? Kalau kita lihat, ini grafiknya dia terbuka ke atas atau ke bawah. Oh, terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, artinya nilai A-nya tadi apa? Terbuka ke atas A-nya positif, terbuka ke bawah A-nya negatif. Nah, ini dia terbuka ke bawah, maka A-nya adalah negatif. Di sini yang nilainya negatif mana saja? Bisa A, bisa B, bisa C. Berarti D dan E itu sudah jelas otomatis salah. Nggak usah dipilih. Itu pengaruh A-nya. Sekarang pengaruh B-nya. Ini kan kuncinya berada di sini. Titik potong terhadap sumbu Y-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya itu berada di atas atau berada di bawah? Oh, berada di atas. Berarti pengaruhnya apa tadi titik potong terhadap sumbu Y? Terhadap nilai C. Kalau di atas berarti C-nya positif. Oh, ternyata jawaban A, B, dan C sama-sama positif semua. Nggak bisa dijadikan patokan. Kita masuk ke yang pengaruh nilai B. Di sini titik potongnya kan ini. Ketika dia jatuh, akan membentuk huruf apa? B. Oh, berarti B-nya lebih besar daripada 0. Mana yang nilai B-nya lebih besar sama dengan 0? Apakah A atau apakah C? Apa B? Oh, ternyata yang lebih besar dari 0 adalah yang B, yaitu 2. Jadi, persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut adalah yang B. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung di dalam kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.